Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama para murid pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapa aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kalian, siapa aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang para murid, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sekian waktu lamanya Yesus bersama murid-muridnya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke kota, kemana saja. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu, "Menurut kata orang, siapa aku ini?" Lalu dijawab, "Salah seorang nabi, Elia." Pendeknya seperti itu yang dikatakan orang-orang, seperti seorang nabi yang mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi orang itu. Tapi kemudian ditanya Petrus, "Kalau kamu pribadi, kalau kamu sendiri, siapa aku ini?" Dan dijawab oleh Petrus seperti yang tadi kita dengar, "Engkaulah Mesias. Engkaulah yang diurapi. Engkaulah Kristus, engkaulah Mesias. Engkaulah utusan Allah sendiri. Engkaulah penyelamat." Memang betul dan dipuji oleh Yesus apa yang dikatakan oleh Petrus itu, siapa Yesus. Tetapi pikiran Petrus dan pikiran Yesus berbeda, yang disebut Mesias. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan menderita, Dia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ahli Taurat,
dibunuh dan bangkit mulia setelah 3 hari. Petrus tidak mau menerima seperti itu. Petrus tidak mau menerima keadaan seperti itu. Itu bukan Mesias yang diinginkan oleh Petrus. Mesias, raja yang besar, yang hebat, membebaskan bangsa itu dari penjajahan. Pendeknya raja yang hebat, raja yang berkuasa, yang penuh dengan kebesarannya. Bukan itu ternyata yang dikehendaki oleh Yesus sebagai Mesias seperti itu. Karena itu dikatakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dikehendaki Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, iman kita akan Yesus bagi kita seperti apa? Bagi kita masing-masing Yesus itu seperti apa, atau bagi apa artinya bagi hidup kita ketika dia juga mengalami penderitaan. Bisa juga panggilan kita mengikuti dia, mengikuti kehendaknya seperti Yesus mengikuti kehendak Bapanya, juga bisa jadi mengalami penderitaan, kesusahan. Apakah kita bisa mengikuti, menerima kehendak itu di dalam kehidupan kita? Terkadang bisa jadi kita kecewa, tapi marilah kita sejenak kita renungkan apa artinya Yesus, hidup Yesus bagi kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita sebagai gereja. Marilah kita hening, kita renungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.